Wakil Ketua KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kemudian oleh netizen diplesetkan jadi macam-macam ya. Jadi Komisi Pembela Koruptor, Komisi Pelindung Keluarga, dan sebagainya ya. Tapi kita nggak bahas itu, kita bahas berita lainnya, yaitu pada tanggal 31 atau 30 Agustus kemarin, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan draft surat panggilan kepada Kaisang Pangarep, anak dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, berkaitan dengan dugaan gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi untuk jalan-jalan dari Jakarta ke Amerika dan sejumlah kota yang lainnya ya, di Pennsylvania dan sebagainya. Tidak tanggung-tanggung, netizen dengan kemampuan investigasinya yang yahut itu mampu membongkar bahwa biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah, tidak termasuk biaya BBM yang 355 juta dan biaya-biaya lainnya. Bahkan netizen juga mampu, sebetulnya bukan terlalu hebat ya, memang hebat oke, tapi dalam konteks ini justru dibantu oleh Erina Gudono, istri Kaisang, yang memposting gambar dia dari dalam pesawat ke arah jendela, kemudian dari situlah semuanya berawal. Nah, KPK dua pendapat. Juri bicara si Tessa mengatakan KPK hanya mengharapkan kerelaan Kaisang untuk datang mengklarifikasi. Sementara wakil ketuanya Alexander Marwata tidak mengatakan demikian, justru sebaliknya. Kaisang harus datang dan surat panggilan sedang disiapkan. Cuma masalahnya adalah bahwa KPK tidak tahu di mana keberadaan Kaisang yang terakhir. Nah, ini menarik saudara sekalian. Selasa 3 September pukul 8.42 tadi, kontan.co.id, dan tadi saya sempat lihat juga banyak di media lainnya, menulis KPK mencari Kaisang Pangarep, PSI mengaku tidak tahu keberadaannya. Judulnya KPK mencari Kaisang Pangarep. Ini kan berita nampol banget ya. Mencari KPK. Kalau Romi mencari Yuli atau Budi mencari Dini, oke lah gitu. Tapi kalau KPK mencari Kaisang, aduh, ini harusnya jadi berita yang mendapat perhatian besar ya di tengah cawe-cawe Jokowi yang tidak kunjung padam di banyak pilkada, wabil khusus di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Karena provinsi, termasuk Banten ya, Jawa Barat, 5 provinsi ini justru luar biasa banget memang. Tapi KPK gitu loh. Saya bacain. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Sudah berapa hari? Kalau tanggal 30 ngomong, sekarang tanggal 3, berarti tanggal 31, tanggal 1, 2, 3, 4 hari. 4 hari itu kalau 2 kali 24 jam tidak ada kabar, sudah bisa dilaporkan ke polisi. Suami saya hilang, anak saya hilang, bapak saya hilang, keponakan saya hilang. Nah, ini siapa yang mau lapor Kaisang hilang nih? Oke. Belakangan KPK membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaisang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya Erina Gudono memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Itu sudah saya bahas bentar tadi ya. Oke saudara sekalian, sekarang kita masuk ke inti persoalannya. Selain itu beredar juga video Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi 6588SE. Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Ayo, di mana tuh? Apakah ikut jejak bapaknya lagi ngumpet ke gorong-gorong? Lagi ngumpet di gorong-gorong? Aduh. Saat ini surat sedang dikonsep, surat undangan apakah nanti apa, saya tidak tahu posisi bersangkutan. Kaisang ya, saat ini ada di mana? Iyalah Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung tanggal 30 ya, di gedung KPK tanggal 30 Agustus. KPK menjelaskan Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Ini ada beda pendapat nih. Sebagian teman saya, pengacara senior terkenal, kalau saya sebut pasti tahu, dia bilang enggak gitu, dia itu bukan penyelenggara negara, dia enggak wajib melaporkan dugaan gratifikasi yang diterimanya. Saya bilang iya sih, tapi kan bapaknya presiden, abangnya
wakil presiden, iparnya wali kota. Jadi sangat mungkin bahwa penerima jet pribadi itu diterima sebagai gratifikasi yang sangat mungkin terkait dengan bapaknya atau abangnya itu. Kan gitu diskusi kami waktu itu ya. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Ini ya. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Joko Widodo yang merupakan ayahnya dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Oke, sekarang menariknya di sini saudara kalian. Judulnya PSI tidak tahu. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan ketua umumnya. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Joko Widodo Grace Natali mengaku tak tahu keberadaan keberadaan putra bungsu Jokowi. Nggak tahu, kata Grace saat dikonfirmasi Kompas.com Senin 2 September kemarin ya. Selain Grace, Kompas juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, ya, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun para elit PSI itu tak kunjung merespon. Jadi hilang ini saudara sekalian. Anda suka nonton film kartun nggak? Saya suka waktu itu film antara lain film The Avatar ya, Aang ya, The Last Airbender ya, pengendali udara terakhir itu menarik. Si Aang itu menjadi avatar dan ketika dunia membutuhkan dia hilang ya, dia hilang karena ternyata waktu dia pergi dari negeri para pengendali angin ya karena dia kabur lah gitu, ternyata hari itu diserang oleh pasukan Raja Api ya dari utara dan musnah. Dan ketika dalam perjalanan Aang merasa bersalah, dia kembali lagi, namun badai menghantam. Dia terbang bersama banteng terbang ya, siapa namanya? Gufa ya? Apa ya namanya ya? Dan situ dia kemudian terdampar di mungkin Antartika kali ya, benua es ya, tenggelam, terkubur dan selama 100 tahun. Ketika dunia membutuhkan Aang tidak ada, Avatar tidak ada. Nah sekarang apakah Kaisang juga begitu saudara sekalian? Ketika dunia membutuhkan dia tidak ada. Membutuhkan apa? Membutuhkan klarifikasi maksud saya, bukan sok jagoan seperti Avatar ya. Saya mengambil dari Ardianto Satriawan, akun X-nya ya. Ini menarik ya, bercanda tapi saya suka sama dia. Tajam ya, diposting tanggal 2 September kemarin jam 9.16 sudah 2,5 juta tayangan. Si Ardianto Satriawan menulis Kaisang menghilang. Wah. Jadi setelah semua keributan, putusan MA dibuat demi dia, dibatalkan MK, diusahakan tetap berlaku oleh DPR di DPR ya. Demo peringatan darurat 22-23 Agustus kemarin, drama gratifikasi jet pribadi, KPK nggak ada taringnya. Setelah pendaftaran pilkada dia nggak daftar ya. Harusnya tadinya dia ke Jakarta, tapi karena Jakarta dilepeh, karena cuma 1% elektabilitasnya, kemudian dia lempar ke Jawa Tengah. Rencananya mendampingi mantan Kapolda Jateng Ahmad Lutfi ya, tapi tidak daftar juga. Setelah pendaftaran pilkada dia nggak daftar. Pilkada gubernur yang benar-benar disiapin dia nggak ikut. Pilkada wali kota yang dia sebenarnya juga nggak perlu otak-atik aturan, dia juga nggak ikut. Kan disebut-sebut kan dia mau ke apa sih dulu? Awal-awalnya Depok, kemudian sempat ke Bekasi gitu ya. Aduh, ampun deh ya. Pesawat jet pribadi yang ditumpangi terakhir mendarat di Taiwan. Nah, bener nggak nih? Ini kata si Agus nih ya. Apakah dia ikut? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Wah, kalau benar pesawat jet pribadi yang ditumpangi itu benar di Taiwan, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau benar dia ikut di pesawat itu, normal kalau nggak ada kabar. Saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. Nantikan episode Sahur Sepuh selanjutnya tetap di gelombang yang sama. Saudara sekalian, ini ada clue yang menarik ya. Saya nggak tahu ini akurasinya, apakah si Ardianto Satriawan ini iseng-iseng berhadiah aja dengan mengatakan bahwa pesawat itu mendarat di Taiwan. Ya, tapi apapun saudara sekalian, apakah mendarat di Taiwan, apakah dia ada di dalamnya dan tidak balik lagi ke Jakarta, ke Indonesia, persoalannya adalah kenapa dia menghilang.
Kenapa dia menghilang dan kenapa para elit PKS mengaku tidak tahu? Ini kan satu hal yang mustahil. Saya khawatir nanti kalau rezim ini tumbang ya, atau katakanlah nggak usah tumbang lah, berganti kepada pemerintahan Prabowo, maka tuntutan kepada Joko Widodo dan keluarga untuk diproses secara hukum akan menggema dan mengeras. Dan akhirnya Prabowo tidak mampu melindungi lagi karena dia bagaimanapun harus mengutamakan kepentingan rakyatnya kan? Kan begitu ya Mas Bowo ya? Kan Anda harus mengutamakan kepentingan rakyat. Nah ini menarik. Akan muncul pertanyaan, kenapa Kaisang mesti menghilang gitu loh? Kenapa mesti menghilang? Kalau cuma terkait soal jet pribadi kan nggak serius-serius amat. Pertama, dia bukanlah penyelenggara negara. Walaupun dikait-kaitkan bapaknya presiden, kakaknya wakil presiden terpilih, iparnya adalah wali kota Medan. Tapi kan ya, saya bukan penyelenggara negara gitu loh. Jadi maksudnya masih ada peluang untuk berkelit. Tapi kenapa dia sampai menghilang? Kalau katakanlah benar tanggal 30 Alexander Marwata bilang begitu, 30, 31, tanggal 1, tanggal 2, sekarang tanggal 3. 5 hari. 5 hari hilang. Kalau nggak salah kalau 2 kali 24 jam orang hilang, itu sudah bisa dilaporkan ke polisi. Oleh keluarganya, entah bapaknya, entah anaknya, entah suaminya, entah istrinya, entah siapanya gitu ya. Tapi kalau dalam konteks kejahatan atau diperlukan keterangannya dalam dugaan kejahatan, ini menarik. Maka status orang ini adalah fugitif, buronan. Nah, saya sebetulnya mencoba menghubungi teman kita, Irjen Polisi Purnawirawan Napoleon Bonaparte, karena dia adalah terakhir kalau nggak salah sebelum bermasalah dengan KC-nya dan Joko Chandra-nya, dia itu adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Jadi dia paham soal-soal seperti ini. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk aparat hukum mengkategorikan seorang yang hilang atau menghilang dalam konteks kejahatan sebagai buronan, ya. Lalu ada red notice, ya, sehingga data itu disebarkan ke Interpol. Menarik ya. Anda bisa bayangkan, ya. Ini memang ngeri-ngeri sedap kalau kata orang-orang, ya, ngeri-ngeri sedap. Apakah benar Kaisang buron? Lalu apakah benar pesawat yang ditumpangi yang itu jet pribadi itu mampir ke Taiwan? Lalu apakah kalau benar pesawat itu ke Taiwan, apakah benar Kaisang ada di dalamnya? Dan yang keempat, apakah benar Kaisang tetap di sana sehingga tidak pulang? Kalau semua itu mengatakan benar, maka pertanyaan kelima, kenapa dia nggak pulang? Apakah karena posisi bapaknya yang kian tersudut? Posisi bapaknya yang kian kepepet? Ketika campur tangannya, cawe-cawenya banyak yang gagal, ya. Bagaimana tidak misalnya MK tiba-tiba memutuskan usia calon kepala daerah berdasarkan saat penetapan calon, bukan saat pelantikan seperti yang diputuskan oleh MA. Itu kan menunjukkan bahwa Jokowi pada titik ini tangannya tidak sakti lagi gitu loh. Kemudian banyak hal yang buyar dari rencana-rencana jahat dia untuk memuluskan sahwat politik dinastinya. Sepertinya Kaisang membaca, wah bapak gue udah nggak aman nih, gue kabur duluan. Misalnya kan bisa juga publik berpikir seperti itu, saudara sekalian. Jadi apakah betul Kaisang buronan sudah jadi buronan internasional atau akan menjadi buronan internasional? Kalau ini terjadi, wah dahsyat sekali. Kita boleh bersyukurlah, artinya para pejabat aparat hukum kita sudah mulai kembali akal warasnya, akal sehatnya, ya. Mereka bekerja sesuai dengan profesinya, profesional, proporsional, dan transparan. Tidak lagi menjadi hamba, congos, budak, babu, kepentingan keluarga tukang kayu asal Solo ini. Gitu saudara sekalian, kita tunggu ya dalam beberapa waktu ke depan, atau mungkin kita mesti bersabar sampai tanggal 20 Oktober ya. Karena saat itulah Prabowo akan mengatakan gua presidennya. Gua presiden. Walaupun 1-2 hari ini, aduh, mengikuti pidato Prabowo, aduh, senep sebetulnya, senep ya. Kalau Anda nggak tahu senep, buka kamus ya, senep itu apa ya. Ampun. Ya, saudara-saudara, ini memang masih omon-omon aja, kita lihat nanti buktinya. Insyaallah ya. Kita mohon pertolongan pada Allah agar Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan dari Allah, kemenangan sudah sangat dekat. Kabarkan berita gembira.